Selamat siang. Ini kita mau tunjukkan pohon alpukat yang kena busuk batang ya. Jadi suka duka petani. Ini kalau cuma satu pohon sih, satu batang mungkin masih bisa hahaha ya. Nggak tahu kalau nanti di lahan gimana. Kalau banyak batang, mungkin tiba-tiba linglung ya. Ini usia kita tanam sudah usia 3 menuju 4 tahun. Ini sudah waktunya berbuah sebenarnya, sudah waktunya belajar, tapi mendadak langsung kena busuk batang. Kita evaluasi banyak sih, apakah ini memang kesalahan saya atau memang ini nggak tahu ya. Ini soalnya di sini juga bibit-bibit ini juga kena semua. Nah, ini sudah kita treatment banyak ya. Awalnya cuma di sini, ini pusatnya di sini, yang hitam ini. Kita kerok cuma segini sedikit kan. Nah, kita treatment fungisida, insektisida, kontak, sistemik, enggak efek. Terus kita ganti pakai hidrogen peroksida H2O2 itu, oksigen tinggi itu, sampai sini batangnya berbusa pas kita aplikasikan itu, gitu. Nggak sembuh, akhirnya kita bakar. Nggak tahu ini waktu agak pusing ya, jadi kita bakar. Dia ternyata merambat ke atas ya. Jadi ciri-cirinya di batangnya, kulitnya gini, ini keluar cairan, keluar air gitu, warna coklat, kuning, putih. Itu dari bawah sini naik terus gini. Kita treatment sini naik ke sini, kita treatment sini naik ke sini terus. Akhirnya ini tadi istri bilang ada yang kering batangnya salah satu. Langsung saya cek, saya potong ini barusan saya potong, ternyata sudah mati. Ini sudah mati. Langsung saya kerok semua ya, saya kejar ini infeksinya sampai mana. Saya kejar, pusatnya kan di sini, naik terus ke sini sampai sini. Ini melingkar ya teman-teman, melingkar ini. Nah, ini sebenarnya sudah nggak layak ini kalau sampai segini terus melingkar. Stresnya banget ini. Kenapa ini harusnya dipotong di sini? Kenapa kok nggak kita potong? Nah, ini karena di bawah ada ya. Nah, di bawah ini ada kena juga. Nah, ini ya, yang di bawah ini kena juga. Makanya kenapa yang atas itu nggak kita potong, karena yang bawah ini juga ada, jadi tetap kita biarkan. Nah, ini nanti kita treatment, kita kasih dosis tinggi ya. Kalau kemarin kan kita ngikut kemasan, ini kita nggak ngikut kemasan, langsung kita kasih dosis tinggi. Kita pakai ini. Begini kan ya, nanti kita sabutkan gini nanti. Nah, ini kita harus waspada karena ini sudah serangannya membabi buta.
kita awasi setiap hari perkembangannya. Nanti kalau dia itu jalan terus, yang di sini jalan ke bawah terus, itu kemungkinan besar kita ambil langkah ini, kita potong total, kita potong di sini. Sudah nggak ada pilihan lain, soalnya kita potong berarti ya sudah, kita rela, kita merawat 3 tahun, berjalan 4 tahun itu kita mulai nol lagi. Kenapa kok kita potong di sini? Karena ini kalau lari terus, nanti infeksinya lari terus, ini sampai nanti mati pohonnya, sayang. Jadi kita ambil langkah, kita potong di sini. Kenapa kok di sini? Biar infeksinya berhenti di sini, karena di sini ini sambungannya ya teman-teman. Ini sambungan entersnya dulu di sini. Jadi ini batang bawah, ini sambungan. Nah, ini kan kelihatan agak melenduk kan. Nah, ini. Jadi kita potong di sini, kita harapkan dia keluar tunas dari sini. Nah, kalau dia keluar tunas dari sini kan otomatis ini varietasnya masih sama dengan yang ini. Kalau kita potongnya di sini percuma, ini nanti tunasnya yang keluar itu batang bawah lokal, akhirnya nggak ada varietas. Oke, jadi untuk teman-teman ini ya, jadi inilah salah satu dukanya ya petani. Kalau di ini kan di belakang rumah, kalau di desa sana, di lahan ya, itu banyak orang-orang desa yang bertanya, tapi nggak dicari penyebabnya. Kenapa kok pohon alpukat itu gampang mati, tiba-tiba kering mati, dan itu menular. Ya ini salah satu faktornya, busuk batang. Hanya ada 2 teman-teman penyebabnya, insek sama fungi. Ini fungi, jamur ini ya. Busuk batang, bisa jadi insek juga, ada ulat kecilnya di dalam. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati kalau berkebun. Banyak yang ngomong ke saya, kenapa nggak ditumbang sari, kenapa kok kopinya dimatikan, kenapa nggak ditanamin A, B, C, D, E banyak dan lain-lain. Nah, inilah salah satunya, semua itu harus kita fokuskan, karena mau nggak mau semua yang kita lakukan itu ada trouble-nya suatu saat. Nah, itu kita harus bisa nangani ya. Nggak melulu kita tanam banyak, berharap panen banyak terus nggak ada masalah, enggak. Semua komoditi pasti punya masalah ya. Inilah salah satu alasan saya, selain tenaga saya, kalau saya tumbang sari itu nggak nutut ya, tangannya nggak nutut ya, ini salah satunya. Karena saya tidak mau memancing penyakit masuk ke kebun dan nantinya menular. Saya lebih baik memegang prinsip preventif ya. Jadi kita jaga, kita lebih baik menghindari pengobatan. Nah, jadi kita jaga, kita rawat biar tidak sampai melakukan pengobatan. Kalau kita melakukan pengobatan kan berarti sudah sakit ya. Itu dulu teman-teman, terima kasih. Semangat menanam, yang hobi nanam. Jangan lupa serpihannya bekas ini, kerokannya kulit ini tadi dikumpulkan terus dibakar ya. Ini
infeksi semua, ini sudah tercemar semua.